ada satu surat yang menjadi fadilah terbukanya rezeki, yaitu surat Al-Waqiah. Biasanya gue tuh kalau lagi ngerasa sempit, lagi ngerasa kecil hati, lagi dikecilin sama orang, lagi bener-bener kayak butuh yang namanya pertolongan, butuh yang namanya rezeki dari Allah gitu ya. Apalagi kalau rezekinya tuh maunya banyak sekaligus gitu. Gue tuh langsung ngedawamin surat Waqiah ini. Jadi gue langsung baca surat Waqiah, karena pada saat kita butuh pertolongan, sesungguhnya kan kita tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun selain Allah sendiri. Ada masalah yang emang kita bisa gitu minta tolong sama manusia, tapi banyak juga masalah yang cuma Allah yang bisa nyelesain semuanya gitu loh. Kayak lunas utang misalnya. Ya apalagi kalau utangnya tuh banyak banget gitu kan, utangnya sampai jutaan, bahkan sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Kalau itu judulnya cuma Allah doang yang bisa nolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sebelumnya kita membahas tentang Masihud Dajjal yang disuruh oleh Rasulullah kita membaca doa supaya kita terlindungi dari fitnah atau min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Jadi keburukan fitnah yang disampaikan Al-Masihud Dajjal. Muhammad Asad dalam tafsirnya menyebut Masihud Dajjal itu maksudnya para Dajjal yang seolah-olah seperti Isa Al-Masih. Jadi tampilannya Isa, sebenarnya dia itu Dajjal. Lalu datanglah Nabi Isa untuk membunuh Dajjal ini. Nah, Nabi Isa itulah sebenarnya Al-Masih gitu, ya kan? Nah, apa hubungannya cerita ini dengan kehidupan kita? Ini Yusuf Mansur kan kita lihat versinya itu, versi agama itu kan sejalan dengan cerita Dajjal gitu. Kenapa? Ceritanya itu menipu pengikutnya dengan cerita-cerita duniawi, cerita duit mulu. Jadi Ustadz kalau cerita tiap hari duit aja itu pasti ujung-ujungnya nanti ada yang jadi korban gitu. Nah, Yusuf Mansur dengan cerita duit itu kan banyak yang sudah jadi korban. Pas cerita sedekah, tabung tanah, investasi, apalah minta sawah atau semua disikat gitu. Banyak yang jadi korban. Lalu masyarakat ini lama-lama mikir. Ya kan, berpikir dia. Pikir pertama kayanya ternyata nggak ada. Saya belum pernah dengar itu pengikut atau jemaah Yusuf Mansur setelah bersedekah itu kaya gitu. Nggak ada itu. Yang ada itu dalam bentuk ceritanya Yusuf Mansur, ceritanya Wirda Mansur. Wirda Mansur sedekah pagi-pagi 50 juta ke bapak. Sore-sore habis asar dibalas oleh Allah. Dibalas dengan satu mobil BMW. Harganya 1 miliar sampai 1,2 miliar. Itu cerita. Nggak bisa diverifikasi. Benar nggak? Kalau iya banyak orang mau juga. Akhirnya apa yang terjadi para pemirsa? Setelah semua nggak benar, orang akhirnya mikir, kesadaran timbul gitu. Apa benar cerita Yusuf Mansur itu tujuannya seperti itu? Misalnya nih, baca Yasin kaya, ya kan? Baca Al-Waqiah kaya, baca Rahman kaya, baca sholat duha kaya, sholat tahajud kaya. Ya kaya aja intinya nih, nggak ada jadinya untuk menjadi hamba Allah, menjadi muslim yang baik, nggak ada gitu. Pokoknya kaya. Orang-orang kan mulai menganalisis sendiri gitu. Menganalisis sendiri. Misalnya ya apa hubungannya kaya dengan surah Al-Waqiah. Kan dikaji satu persatu tuh. Kalau kita lihat Al-Waqiah itu artinya kan nanti hari kiamat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan salasa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun dan seterusnya. Kalau lihat tafsir-tafsir itu, ya katakan tafsir yang akrab di lingkungan kita, misalnya tafsir Al-Azhar Buya Hamka gitu. Hamkanya melihat hari kiamat itu yang tinggi bisa direndahkan, ya kan?
yang punya jabatan tinggi ketika di dunia, di akhirat dia bisa menjadi manusia yang paling hina. Diceritakan juga alam gitu. Gunung-gunung yang tadinya tinggi terjadi gempa. Wah, dia bisa jadi datar atau bahkan jadi tempat yang paling rendah. Lalu pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Hamka, as-sabiqunal awwalun. Itu maksudnya apa gitu? Atau fasabiqun as-sabiqun. Kalau kita ingin jadi as-sabiqun sekarang ini kata Hamka, itu ikuti bagaimana jiwanya para as-sabiqunal awwalun. Diajak kebaikan itu dia paling utama. Diajak bangun masjid dia paling utama nyumbang. Diajak membantu orang dia paling utama. Pokoknya yang paling utama hal-hal yang baik. Jadi nggak ada ayat itu bercerita tentang kaya, nggak ketemu. Kalau itu cerita kaya itu agama dalam versi para dajjal. Nah, Yusuf Mansur kan ceritanya gitu aja. Karena itu nggak salah juga sih kalau orang bilang lu dajjal lu Cup. Ini manusia dajjal ini yang merusak orang gitu. Paling Yusuf Mansur cengengesan aja sambil lidahnya keluar-keluar gitu. Suka-suka lu dah. Yang penting duit gue banyak, gue dapat duit. Dan gitu aja dia, diledek-ledek lah orang sama dia. Lalu bikin konten dapat apa sih lu? Gue doain ya, mudah-mudahan lu banyak duit. Sambil meledek-ledek orang. Itu kelakuannya para dajjal. Nah nanti dalam cerita hadis tadi itu kita kembali. Di hari menjelang hari kiamat itu akan turun mula-mula itu Masihud Dajjal. Di tampangnya itu dikira orang ini penyelamat gitu. Taunya pengkhianat. Dikira ini Nabi Isa, taunya Dajjal. Ya kan? Nah, jadi agama itu bisa dibuat versinya itu atau terjemahan itu versi menurut Dajjal. Tafsir yang menyesatkan gitu. Itu yang dikerjakan Yusuf Mansur. Kalau cerita agama dengan Yusuf Mansur pasti hasilnya ngaur-ngauran. Kenapa? Karena ujung cerita Yusuf Mansur itu bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Bagaimana dapat duit itu yang dia pikirkan gitu. Karena itu orang menjerit dia nggak peduli. Nggak peduli dia. Misalnya nih ya, dia kan nggak tahan tuh kalau nggak cerita duit. Karena inti cerita Yusuf Mansur tuh di situ. Sedekah, nah itu baru dia semangatnya itu timbul gitu. Tapi kalau nggak ada cerita duit, Yusuf Mansur ceramahnya sangat datar dia. Begitu ada cerita duit, dia ngegas dia. Adrenalinnya naik gitu. Imunnya nih itu nambah gitu. Duit, apalagi kalau pulang dia bawa duit, kan gitu. Jadi cerita versi Yusuf Mansur membuat masyarakat itu menambah kecerdasannya di dalam beragama. Kalau enggak, dia akan terpengaruh di dalam agama dalam definisi para pendusta. Di Dajjal itu pendusta lah kita buat ya. Para penipu dan penjahat. Agama masuk dalam definisi para penjahat. Ngeri kan? Pikirnya duit aja, duit. Nggak ada cerita itu. Nah setelah Yusuf Mansur pulang bawa duit, dia mikirin kondisi umat nggak? Nggak ada itu. Yang dipikir kalau Yusuf Mansur, ini uang ini sewa tanah atau beli tanah. Tapi umumnya dia beli sih. Dia beli tanah, dia bangun usaha di situ. Diajak orang lain yang pikirannya mungkin ya minimal sama seperti dia atau minimal diam aja apa yang dilakukan Yusuf Mansur gitu. Dia bikinlah itu warung stick and shake-nya itu. Iya kan? Setelah itu apa gitu? Menghasilkan terima duit tiap bulan. Dia masih cerita dakwah nggak dengan duit yang dia dapat itu? Nggak ada. Nggak ada. Yang dia tampilkan itulah cerita bagaimana hidup sebagai manusia hedon, bergelimang harta, ya kan? Bisa datang kemana-mana, lalu bangga-bangga. Lu minta dong sama Allah, gitu kan? Kalau udah saudaranya minjam nih, oh enggak, lu minta nih duit Allah, minta ke Allah. Nggak mau dia ngasih. Jadi itu kenapa
dilihat orang kok warung steaknya tambahnya luar biasa gitu. Karena dia nggak pakai hukum ekonomi. Kalau dibilang ini Allah, Allah, itu kan cerita-cerita menyesatkan orang, gitu. Menyesatkan. Nah begitu orang menjerit, lu lapor aja ke polisi gitu. Atau lu lapor aja ke pengadilan. Satu kasusnya 1 tahun belum selesai gitu. Ngeri nggak nih? Karena nih, berapa lama nih kasus Sumansur bisa selesai kalau melalui pengadilan? Ini kasus Pak Zaini aja udah lebih 1 tahun. Ibu Lili Siti Rahmah juga udah masuk tahun kedua ini. Nggak ada, belum jelas. Nah Yusuf Mansur senang dengan cerita itu. Lu capek dah lu, bilang gitu-gitu aja dia. Itulah Yusuf Mansur mencoba menerjemahkan Islam dengan versi yang menyesatkan karena tujuannya untuk mendapatkan uang. Kalau dalam bahasa agama ini versinya para Masihud Dajjal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.